Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Bapak berharap semoga adik-adik semua masih dalam keadaan sehat dan semangat untuk meraih cita-cita dan meraih impian-impian besarnya. Karena setiap dari adik-adik, setiap dari anak-anakku semua pasti punya cita-cita yang besar, pasti punya impian yang besar. Jadi Bapak berharap kelas pagi hari ini semuanya awali kebersamaan kita pada kesempatan pagi hari ini tentunya dengan penuh keceriaan, tentunya penuh dengan semangat. Untuk menambahkan semangat kita pada kesempatan pagi hari ini, Bapak punya yel-yel. Semuanya ikutin Bapak ya. Kalau Bapak jawab, bagaimana kalau Bapak tanya, bagaimana kabarnya adik-adik? Semua jawab begini ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semuanya bisa? Bisa ya. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik adik-adik semua, pada kesempatan kali ini Bapak mengaku dan akan mengajarkan mata pelajaran untuk fikih kelas 2 MI, di mana pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bab tata cara sholat. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran, Bapak ingin absen terlebih dahulu kehadiran daripada adik-adik semua. Nanti yang dipanggil namanya Bapak harap bisa menjawab hadir. Paham semuanya? Paham ya? Baik anak-anak, Bapak absen terlebih dahulu ya. Bagi yang namanya disebutkan, harap menjawab hadir. Habibi Rifki, Abdurrahman, Yudo Prakoso, Ilham Yafik, Empatan Rahman, Bishril Hafi, Syakila Ananda Aulia Rahman, Detas Fauzi Rahman, Deka Satria Pradana, Ika Nur Ningsih Hilman Fatika. Oke semuanya. Yang hadir ada 15, yang sakit ada 2, kemudian yang izin ada 1 ya. Baik anak-anakku semua, tadi Bapak sudah membacakan absensi terlebih dahulu. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita akan mulai mempelajari pada mata pelajaran fikih, yaitu dengan tema bacaan sholat serta gerakannya. Sebelumnya ada yang sudah tahu bagaimana gerakan sholat dan bacaan sholat? Hampir rata-rata sudah tahu semua ya. Bapak yakin semuanya juga sudah banyak yang tahu, karena sudah diajarkan dari rumahnya mungkin, atau mungkin ada yang sudah diajarkan oleh guru pengajiannya di rumah atau di kampungnya mungkin. Nah pada kesempatan kali ini kita akan memantapkan lagi mengenai materi gerakan sholat beserta bacaan-bacaannya. Bapak akan membagikan kepada anak-anak semua gambar atau contoh gerakan-gerakan sholat serta bacaan-bacaannya. Nanti Bapak akan bagikan selembaran kertas masing-masing dari adik-adik semua. Dari gambar tersebut adik-adik semua bisa melihat bagaimana tata cara sholat, bagaimana bacaan sholat. Bacaan sholat itu seperti apa, sholat itu gerakannya bagaimana, diawali dengan gerakan seperti apa, kemudian diakhiri dengan gerakan seperti apa. Itu nanti adik-adik semua bisa melihat dan juga bisa memperhatikannya dengan seksama.
Tentunya nanti juga Bapak akan menjelaskannya, Bapak akan mengajak adik-adik semua untuk mendemonstrasikan atau mempraktekkan dari praktek sholat yang sekarang kita akan pelajari dan akan kita dalami bersama. Baik adik-adik semua. Baik anak-anakku semua, tadi Bapak sudah bagikan kepada anak-anakku masing-masing dari anak-anakku semua, masing-masing dari adikku semua, semuanya sudah mendapatkan selembaran kertas daripada contoh gerakan sholat beserta bacaannya. Nah, untuk lebih memaksimalkan pemahaman dari adik-adik atau teman anak-anakku semua, anak-anak bisa membuka buku ajarnya, bisa membuka buku mata pelajaran fikihnya, bisa dibuka di halaman ke-13, ketentuan sholat fardu. Nah, di sini ada gerakan-gerakan sholat, kemudian juga bacaan-bacaan sholatnya. Nah, adik-adikku semua, setelah nanti anak-anakku, adik-adikku semuanya, setelah mengikuti pembelajaran ini, tentunya adik-adikku semua diharapkan untuk bisa menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi dasarnya menerima kebenaran bahwa sholat fardu adalah kewajiban setiap muslim. Kemudian setelah nanti anak-anak mengikuti ini juga, harapannya anak-anakku semua bisa memahami, bisa menjalankan sholat fardu, yang mana sebagaimana yang kita ketahui bahwa sholat fardu ini hukumnya adalah wajib. Jadi sholat fardu yang wajib itu tidak hanya sholat maghrib saja, dari mulai sholat subuh, dari mulai sholat zuhur, dari mulai sholat asar, kemudian juga termasuk juga sholat maghrib isya. Jadi ada 5 waktu sholat yang harus adik-adikku semua, yang harus anak-anakku semua jalankan dalam sehari semalam. Atau jumlahnya ada berapa? Ada yang tahu? Jumlah rakaat sholat ada yang tahu? Berapa? 17 rakaat. Pinter. Tadi siapa yang jawab? Ya, Syifa. Applause buat Syifa. Oke, mantap, hebat Syifa. Anak-anakku semua, seperti yang tadi dijawab oleh Syifa, ada 17 rakaat yang harus kita laksanakan, yaitu sholat fardu dari mulai sholat subuh 2 rakaat, kemudian sholat zuhur 4 rakaat, kemudian sholat asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya juga 4 rakaat. Jadi adik-adikku semua, itulah sholat fardu yang wajib kita ikuti, yang wajib kita laksanakan selama 1 hari 1 malam, yaitu 5 waktu sholat dan 17 rakaat sholat. Nah, adik-adikku semua, anak-anakku yang berbahagia, tadi Bapak sudah menyampaikan dan juga sudah membagikan serta sudah menginformasikan kepada adik semua untuk membuka buku pelajarannya. Sudah dibuka? Sudah ya? Halaman 13. Halaman 13 sampai halaman 21 itu yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Di situ adik-adik semua bisa melihat dari mulai kompetensi intinya, kompetensi dasarnya, kemudian tujuan-tujuan pembelajaran dari diadakannya materi pelajaran untuk gerakan sholat, untuk sholat fardu jamaah serta gerakan dan bacaan-bacaannya. Atau di dalam buku itu, di situ temanya ketentuan sholat fardu. Nah, adik-adik semua, sebagaimana yang kita ketahui bahwa sholat fardu ini Bapak yakin hampir rata-rata dari anak-anakku semua, adik-adikku semua sudah bisa memahaminya, sudah bisa mempraktekannya. Sekarang Bapak mau tanya nih, ada yang bisa mempraktekannya ke depan sini? Ada yang mau? Yang mau nanti Bapak kasih hadiah beng-beng. Nah, ada yang mau? Ada yang mau untuk praktekkan ke depan? Nah, jangan malu-malu dong. Ayo, ada yang mau? Oke, sebelumnya Bapak akan praktekkan terlebih dahulu. Baik anak-anakku, ini ketentuan sholatnya, baik untuk sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib maupun isya, itu sama semuanya bacaannya, gerakannya. Yang berbeda itu nanti hanya jumlah rakaatnya.
Sama di sholat subuh itu ada sunnah ab'ad, tambahan sunnah ab'ad, yaitu kunut, yang sebagian dari umat Islam, dari umat muslim dan muslimah itu mengerjakannya. Ada yang mengerjakan kunut, ada juga yang tidak mengerjakan kunut. Kenapa? Tidak apa-apa, baik yang mengerjakan maupun yang tidak mengerjakan, dua-duanya benar. Kenapa? Karena kunut ini adalah sunnah ab'ad. Nanti pembahasan untuk sunnah-sunnah ab'ad, ke pembahasan untuk sunnah-sunnah sholat itu apa saja, kita akan bahas lebih lanjut nanti di pertemuan yang akan datang. Nah sekarang di pertemuan sekarang ini kita akan membahas dan fokus untuk membahas dan juga mempelajari tentang gerakan dan tata cara sholat. Baik, Bapak praktekannya. Kita ambil contoh untuk sholat Isya. Niatnya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardo isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada'am ma'muman lillahi ta'ala. Kalau jadi imam jadinya adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum jadinya adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kalau sholat sendiri adaan lillahi ta'ala. Oke, anak-anakku semua, setelah tadi kita sama-sama melafazkan niat, kemudian apa? Setelah niat takbir. Tapi ingat anak-anak semua, setelah takbir, sebelum takbir itu diwajibkan untuk berniat terlebih dahulu. Yang mana niat dalam sholat ini adalah wajib. Jadi anak-anakku kalau nggak niat dalam sholatnya tentu batal sholatnya nanti. Jadi wajib untuk apa? Untuk apa? Untuk pinter Hilman. Niat nih, niat. Tadi niatnya usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala atau adaan imaman lillahi ta'ala. Nah, ada adik-adikku semua, anak-anakku yang berbahagia, Bapak sekarang semuanya minta berdiri. Kita akan sama-sama mempraktekkan sholat, ya, sholat. Cukup kita praktekkan 1 rakaat saja, tidak perlu 4 rakaatnya, karena akan menghabiskan waktu kita. Karena waktu kita yang terbatas. Jadi semuanya berdiri, semuanya Bapak harap berdiri. Bisa semuanya berdiri? Oke, semuanya sudah berdiri ya. Sekarang kita akan praktekkan. Setelah tadi kita berniat usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Kemudian takbir. Semuanya takbir. Allahu akbar. Nah, pada saat takbir anak-anakku semua itu harus dijeda. Harus perlahan menutup, harus memberikan waktu untuk sampai menangkupkan tangan seperti ini. Kenapa? Karena sambil diangkat tangannya itu adik-adik semua harus berniat dalam hati. Niatnya bagaimana? Silahkan, mau pakai bahasa Jerman, pakai bahasa Prancis, pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, silahkan. Itu terserah teman-teman semua, terserah adik-adik semua. Mau pakai bahasa Arab juga enggak apa-apa, silahkan pakai bahasa Arab. Seperti tadi niat yang kita lafadzkan. Jadi Allah, langsung di dalam hati, usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nah, anakku, setelah takbir, ada yang tahu bacaannya apa? Takbiratul ihram. Sama-sama kita bacakan. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin.
Setelah takbiratul ihram apa? Al-Fatihah. Pinter anak-anakku. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya sama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah Fatihah disunahkan untuk membaca surat-surat pendek. Kita baca surat Ikhlas saja ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Nah, pada saat ruku bacaannya apa? Seperti yang tadi selembaran kertas yang sudah Bapak kirimkan. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Kemudian i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian sujud ya. Allahu akbar. Bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sampai 3 kali ya. Kemudian baru duduk di antara 2 sujud. Allahu akbar. Bacaannya Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian sujud lagi. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 3 kali ya. Baru kemudian berdiri lagi. Disesuaikan dengan jumlah rakaat yang anak-anakku sholat. Kalau sholatnya sholat isya berarti jumlah rakaatnya 4 rakaat, berarti 4 kali berdiri. Kita simulasikan misalnya ini rakaat keempat. Setelah tadi sujud langsung apa? Ini misalnya rakaat keempat nih. Setelah sujud langsung tahiyat. Ini misalnya rakaat keempat, langsung tahiyat. Tapi nanti di rakaat keduanya, adik-adikku semuanya juga disunahkan untuk tahiyat awal. Ya, tahiyat awal duduknya begini. Tapi bacaannya juga sama, dipotong saja sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baru nanti berdiri lagi. Ya, paham ya? Oke. Sekarang kita langsung rakaat keempat karena waktu kita terbatas. Langsung rakaat keempat. Tahiyat kita baca sama-sama bacaannya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Nanti pada saat illallah, asyhadu an la ilaha illallah, itu pandangan matanya langsung lihat ke jari telunjuknya diangkat. Illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
baru salam. Assalamualaikum warahmatullah. Inni as'aluka al-fawza bil jannah. Assalamualaikum warahmatullah. Inni as'aluka an-najata minan nar. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Jadi begitu ya anak-anakku semua, praktek dari sholat. Semuanya berdiri kembali. Nah, anak-anakku, tadi kita sudah praktek bersama daripada praktek sholat isya. Begitupun sama ya untuk sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan juga sholat isya. Itu 5 waktu sholat tersebut prakteknya sama, bacaan sholatnya juga sama. Yang membedakan itu hanya apanya? Ada yang bisa jawab? Rokaatnya dan waktunya. Kalau subuh ya sholatnya di waktu subuh. Kalau zuhur ya sholatnya di waktu zuhur di tengah hari. Sholat asar waktunya sebelum petang, yaitu sholat asar pada waktu asar. Maghrib itu pada saat petang, yaitu pada pukul 18, kadang juga 18 kurang, kadang 18 lewat, masuk waktu maghribnya. Sampai sholat isya, kemudian sholat isya malam. Jadi 5 waktu ini yang membedakan hanya waktu serta rokaatnya saja. Untuk bacaan sholatnya sama, gerakan sholatnya juga sama. Nanti yang membedakan hanya sholat subuh, ada yang menggunakan kunut, ada yang tidak menggunakan kunut. Adik-adikku bisa pilih, mau pakai kunut silahkan, nggak pakai kunut juga tidak apa-apa. Biasanya adik-adikku, kalau ketika adik-adikku di lingkungan masyarakat Nahdliyin, masyarakat dengan kultur dan budaya NU, nanti biasanya adik-adikku akan mendapati sholat jamaah di kampung adik-adikku, di tempat atau di rumah adik-adikku itu menggunakan kunut. Bacaan kunutnya gimana? Nanti setelah ini Bapak bagikan bacaan kunutnya. Bacaannya seperti ini: Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina birahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, fa innahu la yazullu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, lakal hamdu ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bacaannya seperti itu. Nanti Bapak bagikan kepada adik-adikku di akhir sesi. Nah, adik-adikku semua, seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya sholat ini wajib, tidak bisa digantikan oleh orang lain. Kecuali jika meninggal, kemudian orang yang meninggal itu ternyata punya hutang sholat, maka ahlul bait atau keluarganya itu memiliki kewajiban untuk menggantikan sholatnya. Tetapi selama dalam masa hidupnya, setiap dari manusia, setiap dari kita itu diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Iya, karena memang wajib melaksanakan sholat itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku melaksanakan sholat. Bahkan di dalam Al-Quran itu banyak sekali dalil-dalil, ayat-ayat yang menunjukkan kewajiban untuk kita melaksanakan sholat. Ada ayat Al-Quran yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ada ayat Al-Quran lainnya berbunyi, Aqimis sholata lidzikri. Jadi begitu ya adik-adik. Tadi adik-adik semua, setelah kita mendemonstrasikan bersama-sama, mempraktekkan bersama-sama praktek daripada sholat fardu. Tentunya mudah-mudahan dengan mata pelajaran ini, dengan diadakannya kita praktek bersama seperti yang tadi kita sudah lakukan bersama, adik-adik semakin paham, semakin mantap lagi untuk memahami tata cara sholat, dan juga semakin mantap lagi untuk melaksanakan sholat secara sadar,
secara mandiri tanpa harus disuruh-suruh sama orang tuanya, tanpa harus disuruh-suruh sama gurunya, tanpa harus disuruh-suruh sama saudaranya. Coba di sini ayo ngaku, yang jarang sholat ada? Coba Bapak mau tanya, yang tadi sholat subuh berjamaah di masjid, angkat tangan. Yang cowoknya ada? Cuman 2. Yang lainnya nggak sholat subuh berjamaah. Tapi sholat gak di rumah? Yang ceweknya sholat gak di rumah? Nah, ingat adik-adikku, sholat itu wajib. Apa? Wajib. Tadi Bapak berulang-ulang mengatakan ada banyak sekali dalil yang menyampaikan dan juga mengkonfirmasi, menegaskan bahwa wajib sholat itu wajib. Maka mulai dari nanti anak-anakku sudah beranjak dewasa, sudah beranjak balik, barulah nanti kemudian anak-anakku semua diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Nah, selama adik-adikku memang sebelum balik, adik-adikku memang belum diwajibkan untuk sholat. Kewajiban dan tanggung jawab untuk sholat itu masih diberikan kepada orang tua untuk mendidik sang anak melaksanakan sholat. Bahkan ada anjuran dari Nabi, kalau sudah berusia 7 atau 8 tahun, itu sudah harus disuruh untuk sholat. Kalau sudah berusia 10 tahun gak mau sholat juga misalnya, bahkan diperbolehkan untuk dipukul. Kenapa begitu? Karena saking wajibnya sholat. Sekarang Bapak tanya, di sini ada yang sudah balik? Ini kelas 2 MI, berarti kalau kelas 2 MI kelas usianya 9 sampai 10 tahun. Yang putri mungkin sudah haid ya. Nah, yang sudah haid, misal kalau masuk SD-nya 7 tahun, karena 6 tahunnya harus TK. 7 tahun kelas 1, kelas usia 8 tahun, kelas 2. Yang sekarang masih 8 tahun yang belum haid, yang belum balik, oke, aman, belum wajib untuk melaksanakan sholat. Bolong-bolong juga nggak masalah. Cuman yang sudah wajib, misalnya adik-adikku, anak-anakku yang sudah balik, yang sudah dewasa, yang putri yang sudah haid, yang putra yang sudah balik, sudah mimpi basah, itu sudah diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Sholat wajib, sholat fardu yang 5 ini. Sholat fardu subuh, sholat fardu zuhur, sholat fardu asar, sholat fardu maghrib, sama sholat fardu isya. Kalaupun adik-adik tidak sempat untuk sholat berjamaah, kalaupun kamu tidak sempat untuk melaksanakan sholatnya secara berjamaah di masjid, bisa laksanakan sholat tersebut sesuai dengan waktunya, zuhur, asar, maghrib, isya ataupun subuh, itu di rumah. Kalau seandainya tidak bisa sholat di masjid atau malas ke masjid, Bapak, saya mau sholat tapi malas ke masjidnya jauh 20 kilo. Gak apa-apa, sholatnya di rumah. Silahkan, yang penting yang wajib itu sholatnya. Pilih mana? Kamu sholat harus ke masjid, tapi karena hujan, kemudian kamu gak ke masjid, ini gak sholat. Atau kamu malas ke masjid, tapi tetap sholat di rumah. Jadi itu tadi. Jadi yang wajib itu adalah sholat fardunya, bukan sholat jamaahnya. Jangan sampai salah kaprah adik-adikku. Ini gak mau sholat, gak mau ke masjid, akhirnya gak mau sholat juga. Beda, gak mau ke masjid sama gak mau sholat, itu 2 perkara yang hal berbeda. Kalau gak mau ke masjid, fine, oke, itu hak kamu. Karena memang sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Tapi sholat fardu itu bukan sunnah muakkadah. Sholat fardu itu hukumnya fardu ain. Apa hukum fardu ain? Fardu ain adalah kewajiban yang dibebankan kepada setiap individu perorangan seorang muslim atau muslimat. Kalau sholat mayit, sholat jenazah,
tata caranya berbeda lagi. Dan itu pun hukumnya bukan fardu ain, hukumnya fardu kifayah. Dalam hukum fardu, dalam hukum wajib itu ada dua, ada fardu kifayah, ada fardu ain. Kalau fardu ain itu berarti setiap individu perorangan dari adik-adikku, anak-anakku semua itu wajib melaksanakan itu. Paham? Di antaranya adalah sholat fardu berjamaah. Jadi kalau nggak sholat gimana Pak? Dosa dan wajib diganti. Nah, kalau fardu kifayah itu adalah kewajiban yang dibebankan kepada kelompok masyarakat sekitar. Kalau misalnya ada yang meninggal, contoh di satu kampung, kamu tidak melaksanakan sholat jenazah, tidak apa-apa. Selama di dalam kampung itu ada yang melaksanakan sholat jenazah untuk si mayit tadi. Kalau tidak ada satu orang pun, 2 orang, 3 orang, gak ada satu sama sekali yang mau sholatin jenazah. Misalnya orang yang meninggalnya julid, orang yang meninggalnya kamu benci, kamu gak suka, si Benny. Misalnya yang meninggalnya Benny, si Benny, aku gak mau nyolatin Benny, Benny pelit. Males orangnya, nggak ada yang mau nyolatin nih, misalkan. Di sini juga pada benci, pada gak suka sama Benny. Nggak ada yang nyolatin Benny. Satu kampung dosa berjamaah. Begitu ya. Bedanya fardu ain sama fardu kifayah. Nah, sholat fardu ini adalah fardu ain. Baik, anak-anakku semua. Maka Bapak berharap sekali lagi dengan materi ini, dengan pembelajaran pada kesempatan kali ini, anak-anak semakin sadar, semakin memahami kewajiban sholat dan juga praktek sholat serta tata caranya. Baik anak-anakku, untuk memantapkan uji pemahaman materi pada kesempatan kali ini, anak-anakku bisa buka bukunya kembali di halaman ke-18. Di situ ada soal pilihan ganda. Bapak minta adik-adikku semuanya sekarang untuk mengerjakan tugas pilihan ganda tersebut. Bisa? Oke. Bapak beri waktu 5 menit ya, cukup ya. Itu cuma ada sekitar 10-15 soal. 10 soal. Tidak apa-apa ya, dikerjakan 10 saja dan secukupnya saja karena waktu kita terbatas. Baik adik-adikku, tadi setelah adik-adikku mengerjakan tugas-tugas tadi, Bapak juga sebagian besar sudah Bapak nilai dan Bapak cross check dan Bapak perhatikan. Banyak di antara adik-adikku, anak-anakku semua, hampir 90% semuanya sudah paham dengan materi yang Bapak bawakan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, semoga dengan materi pada kesempatan ini, materi ajar yang Bapak bawakan pada kesempatan kali ini, bisa senantiasa memberikan pemahaman kepada adik-adikku semua, memberikan kebermanfaatan kepada adik-adikku semua, dan serta semakin menyadarkan adik-adikku semua arti kewajiban daripada sholat dan pemahaman mengenai tata cara sholat beserta bacaan-bacaannya. Intinya adik-adikku, Bapak sedikit review kembali materi pelajaran, sedikit review kembali tadi pelajaran yang kita sama-sama bahas. Yang pertama, bahwa sholat itu wajib, fardu ain. Yang kedua, semua waktu itu bacaan sholatnya sama, gerakan sholatnya juga sama, seperti yang tadi sudah kita praktikkan bersama sebelumnya. Itu seperti itu. Yang membedakan itu hanya jumlah rokaatnya. Kalau subuh 2 rokaat, zuhur 4 rokaat, asar 4 rokaat, maghrib 3 rokaat, isya juga 4 rokaat, sama waktunya. Jangan kamu sholat isya tapi waktu sholatnya di waktu subuh. Sholat subuh, niatnya sholat subuh tapi dilaksanakannya sholat pada saat asar. Salah. Subuh pada pagi hari itu waktunya sudah ditentukan. Sekarang juga sudah zaman sudah canggih, ada toa, ada masjid berspeaker, jadi kamu sudah bisa tahu waktu-waktu sholatnya. Berbeda halnya dengan dulu, sebelum ditemukannya pengeras suara, sebelum ada teknologi seperti sekarang, orang itu kalau mau melaksanakan sholat itu ada yang harus pakai tongkat untuk mengukur tinggi matahari dan juga tinggi bayang matahari. Dari satu tongkat itu seperti apa, itu untuk menentukan waktu sholat. Berarti setelah sudah ditentukan dan sudah masuk, sekiranya bisa masuk dan masuk waktu sholat, baru di pukul pentongan. Ada pukul beduk, ada juga yang pukul pentongan
musola-musola kampung kita. Itu dulu, tapi kalau sekarang adik-adikku sudah punya HP, bisa download NU online, bisa buka Google juga. Waktu sholat maghrib, misalnya jam 18:06, sekarang juga sudah ada jam menunjukkan jam 18:10, maka pada saat itu sudah masuk waktu sholat maghrib. Paham adik-adikku semua ya? Oke, kemudian poin yang ketiga, di antara manfaat sholat, di antaranya adalah dengan sholat kita bisa senantiasa menenangkan hati kita. Hati kita jadi lebih tentram, hati kita jadi lebih tenang. Kamu kalau punya masalah, adik-adikku, anak-anakku semua, kalau punya masalah apapun itu masalahnya, gelar sajadah, sholat, minta sama Allah, minta pertolongan sama Allah untuk bisa diselesaikan masalah-masalah yang sedang adik-adikku, anak-anakku sedang hadapi. Kemudian dengan sholat itu juga tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji, fahsya wal munkar, dan perbuatan kemungkaran. Insya Allah semakin kita menyadari dan juga meresapi serta menghayati sholat kita akan semakin terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat. Sehingga harapannya kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang senantiasa Allah ridhoi, dan Allah kumpulkan kita bersama di surganya kelak nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku semua, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan, dan terima kasih juga Bapak ucapkan kepada anak-anakku semua yang sudah mengikuti mata pelajaran Bapak dengan baik, yang dari tadi yang tidak bercanda, yang dari tadi mendengarkan dan memperhatikan dengan seksama, dengan sangat-sangat fokus. Bapak sangat apresiasi dan sangat-sangat mengucapkan terima kasih sekali kepada anak-anakku semua, adik-adikku semua. Baik, adik-adikku, anak-anakku semua, kita tutup mata pelajaran pada kesempatan pagi menjelang siang ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita baca sama-sama doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih adik-adikku atas semua perhatiannya. Terakhir, pesan dari Bapak, kejar cita-citamu setinggi langit yang tak berbintang. Kamu simpan dan kamu kaitkan cita-cita kamu setinggi langit yang tidak berbintang. Kalaupun seandainya kamu